Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Farah Rosul Fuadah. Saya dari Ilmu Hadis 1 semester 3 NIM U 2019-2013. Alasan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas dari Ustadz Mahrus mata kuliah Akhlak Tasawuf. Jadi mohon didengarkan dan mohon dilihat secara seksama, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan sedikit materi tentang taubat. Pertama, sebagai makhluk yang paling sempurna, manusia mempunyai fitrah kedekatan dan keharmonisan baik dengan Tuhannya maupun dengan sesama manusia. Namun fitrah ini seringkali dirusak oleh manusia sendiri dengan melakukan perbuatan dosa atau pelanggaran norma. Pudarnya fitrah ini akan membuat penderitaan sepanjang hidupnya, bahkan sampai hari kelak nanti. Karena itu tidak ada jalan lain kecuali mencari obat dan solusi, yaitu melakukan pertaubatan yang disebut dengan al-taubah al-shodiqoh atau taubatan nasuha. Jadi saya akan menjelaskan langsung tentang pengertian dari taubah. Sebelumnya saya di sini menjelaskan 3 poin, yaitu pengertian dari taubat, syarat-syarat dari taubat, yang terakhir adalah faidah dari taubat. Langsung saja ya. Jadi di sini saya menjelaskan pengertian dari taubat. Taubat sendiri secara etimologi berasal dari kata taba yatubu taubah. Ibnu Manzur mencontohkan dengan kalimat Allahu ila taba, yang berarti kembali kepada Allah. Dari segi istilah, pengertian taubat dalam rumusan Al-Mahlawi adalah kembalinya seorang hamba kepada Allah dan meninggalkannya dari jalan yang telah dimurkai dan yang sesat. Sedangkan Al-Zuhaili mendefinisikan, yaitu taubat adalah penyesalan atas perbuatan yang lewat dan berkeinginan untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama di masa yang akan datang. Seringkali secara sederhana taubat itu cukup didefinisikan dengan sebuah penyesalan. Jadi bisa kita lihat definisi taubat itu banyak. Jadi menurut pendapat masing-masing. Jadi menurut pendapat yang beda-beda. Di sini saya menurut pendapat Ibnu Manzur dan menurut Al-Zuhaili. Yang kedua yaitu syarat-syarat untuk bertaubah. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan 3 atau 4 syarat untuk bertaubat, yaitu ketika manusia akan kembali di jalan Allah dengan bertaubat, maka harus memenuhi beberapa syarat agar bisa diterima taubatnya oleh Allah, yaitu sebagai berikut. Al-iqla' an al-ma'siyah, atau yang berarti pencabutan atau pemutusan dari perbuatan maksiat. Yang kedua, al-nadam al-fi'liha, yang artinya penyesalan atas kemaksiatan. Yang ketiga, al-a'zamala yauda ilaihi, yakni yang artinya keinginan yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Hal ini jika kemaksiatan itu berkaitan dengan hamba dan Allah. Adapun syarat-syarat taubah yang disebutkan dalam hadis sebagai berikut. Yang pertama, rasa penyesalan yang mendalam. Hadis dari Ibnu Majah yang berarti, Hisham ibnu Ammar telah menceritakan kepada kami, Sufyan telah menceritakan kepada kami dari Abdul Karim Al-Jazari, dari Ziyad ibnu Abi Maryam, dari Ibnu Ma'qil berkata, saya masuk bersama
Abi Ali Abdillah, maka saya mendengarnya ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, penyesalan itu adalah taubah. Maka ia bertanya, Abi, apakah engkau mendengar apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa penyesalan itu taubah? Ia menjawab, ya. Penyesalan dalam bertaubat merupakan unsur pokok, karena ini taubat terletak pada rasa penyesalan yang mendalam yang dilakukan oleh ta'ibun. Hadis an-nadam atau hadis an-nadam taubah bisa disejajarkan secara esensial dengan hadis al-hajju Arafah, di mana yang paling pokok dalam ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Bahkan Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali menyebut taubat identik dengan penyesalan. Yang kedua yaitu pengakuan dan pencabutan dosa serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya Muslim berkata, Abu Walid telah bercerita kepada kami, Hamam telah bercerita kepada kami, Ishaq ibnu Abdullah ibnu Abi Talhah, seorang ahli kisah di Madinah, telah bercerita kepada kami. Ia bertanya kepada Abdul Ar-Rahman ibnu Amroh. Ia berkata, Aku mendengarkan. Ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada seseorang hamba yang berbuat dosa, lalu dia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berbuat dosa, maka ampunilah daku. Maka Tuhannya berfirman, hamba-hambaku tahu dia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa dan akan menindaknya. Lalu Allah pun mengampuninya. Kemudian dia tetap dalam keadaan menurut kehendak Allah. Kemudian dia berbuat dosa lain, lalu berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berbuat dosa yang lain, maka ampunilah daku. Hamba-hambaku tahu dia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa dan akan menindaknya. Lalu Allah pun mengampuninya. Kemudian dia tetap dalam keadaan menurut kehendaknya. Kemudian ia berbuat dosa lain, lalu berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berbuat dosa yang lain, maka ampunilah daku. Maka Tuhannya berfirman, hamba-hambaku tahu dia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa dan akan menindaknya. Lalu Tuhannya berfirman lagi, aku mengampuni dosa hambaku, maka hendaklah dia berbuat menurut kehendaknya. Hadis di atas memberikan pengertian bahwa taubat yang diterima oleh Allah itu ada 3 syarat, yaitu adanya pengakuan dari seorang hamba atas perbuatan dosanya. Yang kedua, mencabut atau meninggalkan dosa yang ia telah perbuat. Yang ketiga yaitu tidak akan mengulangi lagi dosa yang sama setelah berbuat. Yang terakhir yaitu syarat yang ketiga, yaitu meminta maaf kepada orang yang telah dizalimi apabila berhubungan dengan hak orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Bukhari berkata, Adam ibnu Abi Iyas menceritakan kepada kami, ibnu Abi Zibin menceritakan kepada kami, Sa'id al-Maqbari menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa telah berbuat kezaliman tentang harga diri maupun yang lain kepada saudaranya, maka hendaknya meminta dijadikan hal seketika itu pula sebelum tidak berfungsi dinar maupun dirham datang hari kiamat. Jika ia mempunyai amal baik, maka akan diambil ukuran kezalimannya. Jika tidak mempunyai amal kebaikan, maka kejelekan atau dosa orang yang dizalimi itu akan dibebankannya. Hadis di atas menjelaskan bahwa seseorang yang mempunyai kesalahan atau berbuat kejahatan kepada orang lain maka harus meminta maaf secepatnya. Dan permohonan maaf itu harus kepada orang yang telah dizalimi. Dan ini merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan bagi orang yang bertaubat
karena melanggar hak orang lain. Jadi telah saya jelaskan tadi syarat-syarat. Jadi yang telah saya jelaskan tadi, syarat-syarat untuk bertaubat itu ada 3. Yang pertama, rasa penyesalan yang mendalam. Yang kedua adalah pengakuan dan pencabutan dosa serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Dan yang ketiga adalah yang terakhir tadi, yaitu meminta maaf kepada orang yang telah kita zolimi atau orang yang dizolimi apabila berhubungan dengan hak dari orang lain. Yaitu yang selanjutnya, yang terakhir saya akan menjelaskan dari faedah bertaubat. Dari beberapa riwayat hadis dapat diketahui faedah orang bertaubat antara lain adalah Allah merasa bahagia dengan taubat hambanya dan nilai taubat lebih tinggi daripada harta kekayaan. Dari sebuah hadis meriwayatkan yang artinya, Bukhari berkata, Ishaq menceritakan kepada kami, Habban menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami, Anis ibnu Malik menceritakan kepada kami dari Nabi SAW, dan Hubaidah menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah lebih gembira dengan taubat salah seorang hambanya daripada kegembiraan seorang kamu karena menemukan ontanya kembali setelah tadinya hilang di tengah padang pasir yang luas. Pada dasarnya, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang bertaubat mempunyai nilai-nilai yang sangat tinggi dan tidak bisa diukur dengan materi. Allah saja merasa sangat bahagia ketika melihat hambanya bertaubat. Seharusnya hambanya juga sama-sama merasakan kebahagiaan. Sebaliknya, ketika hambanya ketika hambanya bergelimang dengan dosa, maka Allah akan merasa tidak senang dan mereka akan selalu merasakan penderitaan. Di samping itu, faedah lain yang juga penting adalah bahwa segala dosa orang yang bertaubat diampuni Allah seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi taubat. Kurang lebihnya saya serahkan kepada Bapak dosen Ustadz Mahrus. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya berharap kritik saran yang mendukung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.